Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Farinawati. Saya adalah seorang guru di SMP Negeri 1 Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Nah, saat ini saya juga seorang mahasiswa Magister Pendidikan Dasar di Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 501122646. Dan ini adalah salah satu tugas untuk mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara untuk diskusi sesi ke-9. Untuk pertanyaan diskusi kita yang pertama, menurut Anda apakah masalah pendidikan di negara maju dalam artikel ilmiah materi pengayaan sesi 9.1 juga Anda rasakan di lingkungan sekolah Anda? Jika iya, apakah persamaan dan perbedaannya? Jika tidak Anda rasakan, jelaskan alasannya. Saat Anda menjelaskan pertanyaan diskusi ini, sebutkan nama sekolah dan daerah tempat Anda mengajar. Nah, saya mengajar di SMP Negeri 1 Jemaja Timur di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Nah, sebagai seorang guru yang mengajar mata pelajaran matematika di Kabupaten Kepulauan Anambas, saya akan merespon pertanyaan diskusi ini berdasarkan pengalaman saya di lingkungan sekolah saya dan membandingkannya dengan isu-isu pendidikan di negara maju yang disoroti dalam artikel ilmiah tersebut. Menurut saya, beberapa masalah pendidikan di negara maju yang dibahas dalam artikel tersebut, khususnya mengenai ketidaksetaraan pendidikan, memang relevan dengan kondisi yang kami hadapi, meskipun ada perbedaan signifikan dalam manifestasinya. Isu yang paling relevan adalah dampak latar belakang sosioekonomi orang tua terhadap prestasi siswa. Di SMP Negeri 1 Jemaja Timur, kami mengamati bahwa latar belakang ekonomi keluarga cukup mempengaruhi capaian siswa. Nah, persamaannya dengan temuan artikel adalah adanya korelasi antara kondisi keluarga dan pendidikan. Meskipun saya kurang bisa memberikan alasan akademis yang pasti, beberapa siswa kami harus ikut membantu bekerja untuk menopang ekonomi keluarga. Hal ini secara langsung mengurangi waktu dan energi mereka untuk belajar, yang berpotensi memperdalam jurang prestasi akademik. Selain itu, masalah kesetaraan dan inklusivitas dalam proses pendidikan juga relevan. Kami berjuang dengan kebijakan kesetaraan pendidikan inklusif yang kurang efektif karena guru-guru di sini tidak memiliki latar belakang atau pelatihan khusus dalam pendidikan inklusif atau basic inklusif. Nah, meskipun guru mata pelajaran dan guru BK juga sudah berupaya keras memberikan perhatian ekstra kepada siswa dengan keterlambatan intelektual, ketiadaan keahlian khusus ini membuat upaya kami menjadi kurang optimal. Nah, ini mencerminkan tantangan bahwa kesetaraan dan inklusivitas sulit dicapai dalam praktik. Nah, terdapat perbedaan mencolok, terutama pada topik kesenjangan akses beasiswa dan kebijakan perlindungan perempuan di pasar kerja. Akses beasiswa, isu reformasi program dukungan untuk mahasiswa universitas yang disorot oleh OECD kurang relevan untuk konteks sekolah saya atau tingkat SMP. Namun pada level beasiswa sekolah kami merasa relatif berhasil. Kesenjangan akses beasiswa kurang terasa karena setiap anak kurang mampu akan diberikan beasiswa yang berasal dari pusat. Pemberian beasiswa ini selalu tepat sasaran berkat evaluasi ketat yang dilakukan oleh sekolah terhadap kondisi ekonomi keluarga siswa. Ini berbeda dengan kekhawatiran yang ada di negara maju terkait skema dukungan yang mungkin belum menjangkau semua lapisan. Berikutnya mengenai isu migran dan perempuan di pasar kerja. Isu pengakuan keragaman migran dan promosi atau perlindungan atau manfaat untuk perempuan di pasar kerja yang menjadi salah satu dari 5 topik kebijakan OECD tidak relevan dengan kondisi SMP Negeri 1 Jemaja Timur. Sekolah kami berada di daerah kepulauan dengan komposisi siswa yang homogen, sehingga isu keberagaman migran tidak ada. Demikian pula fokus pada perlindungan perempuan di pasar kerja adalah isu makroekonomi dan ketenaga kerjaan, bukan masalah yang menjadi agenda kebijakan utama di sekolah kami, yaitu sekolah menengah pertama. Tantangan terbesar kami berakar pada bagaimana mengatasi dampak sosioekonomi secara langsung pada waktu dan fokus belajar siswa, serta bagaimana meningkatkan kompetensi guru dalam menjalankan pendidikan inklusif yang sejati.
Baiklah, untuk pertanyaan kedua, paparkanlah pendapat Anda bagaimana artikel tersebut menguraikan negara OECD mengatasi masalah pendidikan tersebut. Jelaskan pula bagaimana keterkaitan isi artikel dengan materi modul 7 dari BMP MPDR 5302, Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara. Upaya negara OECD mengatasi masalah pendidikan berdasarkan analisis artikel menyimpulkan bahwa upaya negara-negara OECD dalam mengatasi ketidaksetaraan pendidikan terbagi dalam 5 fokus kebijakan penting. Yang pertama, mengatasi ketidaksetaraan di sekolah dasar. Fokus ini menunjukkan adanya perhatian terhadap upaya intervensi dini, menyadari bahwa akar ketidaksetaraan sudah terbentuk sejak jenjang pendidikan paling awal. Yang kedua, reformasi program dukungan untuk mahasiswa universitas. Negara-negara maju berupaya memastikan bahwa akses ke pendidikan yang lebih tinggi tidak terhalang oleh faktor ekonomi dengan mereformasi skema beasiswa dan bantuan keuangan. Contoh tindakan nyata yang disebutkan dalam artikel ini yang dilakukan di Jepang dan beberapa negara Eropa adalah implementasi pendidikan sekolah menengah gratis, dukungan untuk biaya taman kanak-kanak, dan beasiswa untuk pendidikan tinggi. Ketiga, langkah-langkah untuk mengakui keberagaman migran. Dalam konteks masyarakat yang semakin multikultural, kebijakan difokuskan untuk mengintegrasikan dan mengakui keberagaman latar belakang siswa migran guna menjamin kesetaraan pendidikan bagi mereka. Keempat, legislasi mengenai langkah-langkah ketidaksetaraan pendidikan. Ini merujuk pada upaya sistematis dan formal melalui undang-undang untuk memperkuat affirmative action atau tindakan afirmatif dan kebijakan yang bertujuan mengurangi kesenjangan pendidikan. Kelima, promosi perlindungan bagi perempuan di pasar kerja. Meskipun isu ini tampak di luar ranah pendidikan, kebijakan ini diangkat karena adanya keterkaitan erat antara hasil pendidikan, kesetaraan gender, dan peluang kerja, di mana pendidikan harus mendukung mobilitas sosial dan ekonomi yang adil, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan. Negara-negara OECD diarahkan untuk mengejar kesetaraan pendidikan melalui 2 sumber utama. Yang pertama itu inovasi pendidikan dan inovasi sosial secara simultan. Mereka berusaha menjaga keseimbangan antara keunggulan dan kesetaraan dalam sistem pendidikan, sebuah tujuan yang diakui sangat sulit dicapai dalam praktiknya. Keterkaitan artikel dengan BMP MPDR 5302 Modul 7, artikel ilmiah ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dan relevan dengan materi Modul 7, yaitu Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara, yang membahas sistem pendidikan di negara-negara maju atau OECD non-Asia, karena berfokus pada dilema utama yang dihadapi oleh sistem pendidikan di negara-negara tersebut. Ketidakmampuan pendidikan sebagai tangga mobilitas sosial. 1. Dilema keunggulan dan kesetaraan. Modul 7 umumnya membandingkan bagaimana negara-negara maju non-Asia seperti Eropa dan Amerika Utara berupaya mendamaikan tuntutan kualitas tinggi dengan jaminan keadilan akses dan hasil. Artikel ini secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan teoritis untuk mencapai keunggulan dan kesetaraan secara simultan sulit dicapai dalam kenyataan. Kedua, keterkaitan latar belakang sosioekonomi. Nah, modul MPDR 5302 menekankan bahwa ciri khas negara maju adalah perhatian terhadap dampak latar belakang orang tua terhadap prestasi anak. Artikel ini memperkuat konsep tersebut dengan menunjukkan bahwa pengaruh latar belakang orang tua terhadap capaian akademik siswa sangat besar dan menjadi masalah yang harus diselesaikan oleh negara. Ketiga, melemahnya mobilitas sosial. Salah satu kesimpulan kritis dalam artikel yang sering dikaji dalam studi komparatif adalah bahwa pendidikan di negara maju termasuk di Eropa tidak lagi berfungsi sebagai tangga yang membantu mobilitas sosial, melainkan justru dianggap sebagai penyebab utama polarisasi sosial. Hal ini didukung oleh temuan seperti di Inggris, di mana mobilitas antar kelas melambat hingga orang miskin membutuhkan 5 generasi untuk mencapai pendapatan rata-rata. Keempat, arah kebijakan komparatif. 5 agenda kebijakan yang diidentifikasi oleh artikel mulai dari sekolah dasar hingga dukungan pendidikan tinggi, inklusi imigran, dan legislasi secara langsung mencerminkan bidang-bidang intervensi yang menjadi pembanding utama
dalam modul 7 untuk sistem pendidikan OECD non-Asia. Misalnya modul 7 akan membandingkan bagaimana negara seperti Amerika Serikat, Belanda, atau mungkin Inggris menangani isu kesenjangan di sekolah, seperti yang disinggung di Belanda mengenai pemisahan sekolah berdasarkan status sosioekonomi dan kebijakan inklusi. Dengan demikian, artikel ini berfungsi sebagai bahan pengayaan yang sangat tepat karena memberikan analisis mutakhir mengenai fokus kebijakan praktis yang sedang dijalankan oleh negara-negara OECD untuk mengatasi masalah mendasar yang menjadi inti pembahasan dalam BMP MPDR 5302 Modul 7. Baiklah, untuk pertanyaan ketiga, silakan uraikan bagaimana sistem pendidikan di Jepang, materi pengayaan sesi 9.2, terutama yang berkaitan dengan kurikulum yang mereka implementasikan dan hasil pencapaian yang tinggi dalam skor PISA. Berdasarkan artikel ilmiah mengenai kurikulum sekolah di Jepang, materi pengayaan sesi 9.2, sistem pendidikan di Jepang, terutama kurikulumnya, menunjukkan upaya yang terencana dan responsif terhadap tantangan global seperti PISA. Sistem pendidikan Jepang dipandu oleh kurikulum nasional yang disebut Course of Study. Kurikulum ini memiliki peran sentral, terutama di tingkat pendidikan wajib sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, di mana ia berfungsi sebagai standar minimum yang seragam untuk memastikan semua anak menerima tingkat pendidikan yang sama dimanapun mereka tinggal di Jepang. 1. Tujuan kurikulum menumbuhkan semangat hidup. Tujuan utama dari kurikulum Jepang saat ini, revisi tahun 2008-2009, adalah agar siswa memperoleh zest for life atau semangat untuk hidup. Konsep ini dikembangkan sejak pertengahan 1990-an sebagai respon terhadap perubahan sosial seperti globalisasi, komputasi, populasi menua, dan angka kelahiran yang sangat rendah. Zest for Life didefinisikan sebagai kombinasi dari 3 elemen utama, yaitu kualitas dan kemampuan untuk menemukan dan mengatasi tantangan sendiri melalui studi, berpikir, menilai, dan bertindak secara mandiri. Kemudian kemanusiaan yang kaya seperti disiplin diri, kerjasama dengan orang lain, dan empati. Terakhir, kekuatan fisik. Berikutnya, nomor 2, kurikulum sebagai respon terhadap penurunan skor PISA. Artikel ini menyoroti bahwa PISA memiliki pengaruh besar pada arah pendidikan Jepang. Jepang sempat mengalami penurunan signifikan dalam skor PISA, terutama keterampilan membaca. Dari tahun 2000 hingga 2006, pemerintah Jepang khawatir dengan penurunan peringkat ini karena modal manusia dianggap sangat penting bagi daya saing internasional negara yang miskin sumber daya alam ini. Revisi Course of Study 2008-2009 dilakukan secara langsung sebagai respon terhadap hasil PISA dengan menekankan keterampilan yang diukur PISA yang dikenal sebagai kompetensi kunci atau key competition ya. Yang ketiga, implementasi kurikulum untuk mencapai skor PISA tinggi. Untuk mengatasi masalah tersebut dan meningkatkan skor PISA yang berhasil dicapai Jepang pada PISA 2012, yaitu peringkat 1 dalam membaca dan sains serta peringkat 2 dalam matematika di antara negara OECD. Revisi kurikulum 2008-2009 mencakup tingkatan di berbagai bidang, khususnya peningkatan kegiatan verbal. Ini adalah upaya langsung untuk mengatasi rendahnya keterampilan membaca dan pemahaman yang terungkap dalam PISA 2006. Peningkatan dilakukan pada aktivitas seperti pencatatan, penjelasan kritik, disertasi, dan pembelajaran debat di berbagai mata pelajaran, bukan hanya di kelas bahasa. Peningkatan pendidikan matematika dan sains melalui peningkatan bimbingan, observasi atau eksperimen, dan modal untuk pengajaran berulang. Berikutnya, peningkatan pendidikan moral, budaya, dan pengalaman melalui pendidikan moral, penguatan budaya atau tradisi seperti abakus, alat musik Jepang, seni bela diri, wajib. Serta kegiatan belajar berbasis pengalaman seperti kegiatan di alam dan pengalaman di tempat kerja. Penanaman kompetensi kunci. Zest for Life diakui serupa dengan kompetensi kunci yang didefinisikan OECD.
Oleh karena itu, kurikulum ditekankan untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, membuat keputusan, dan mengekspresikan diri yang diperlukan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang sudah diperoleh. Selain itu, diperkenalkan pula The Period for Integrated Studies pada revisi tahun 1999 yang bertujuan untuk memungkinkan siswa berpikir mandiri melalui studi lintas disiplin dan studi inquiry yang mendorong mereka untuk memperoleh kemampuan belajar, berpikir, membuat keputusan proaktif, dan memecahkan masalah. Baiklah, itu tadi pembahasan dari saya untuk materi diskusi kita kali ini, sesi ke-9. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.